Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Monggo Bapak Ibu. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini nanti pukul 06. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Puji syukur hanyalah teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah takdirkan kita masih bisa menghirup udara segar yang mana nafas itu tidak Allah kasih kepada setiap orang. Terkadang ada saudara-saudara kita yang Allah takdirkan bahkan sebelum Ramadan kurang beberapa jam, ada yang sudah nyampe Ramadan dan sempat berpuasa beberapa hari, juga Allah takdirkan, Allah wafatkan dia. Dan alhamdulillah Allah memberikan waktu kepada kita sekalian. Sampai dengan hari ini alhamdulillah kita bisa menyelesaikan ibadah siam Ramadan. Insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khawatirkan ketika di penghujung Ramadan. Rasulullah tanya kepada sahabat, wahai fulan, aku melihat dirimu kok sepertinya bersedih, apa yang engkau gelisahkan? Wahai Rasulullah, saya gelisah karena Ramadan mau meninggalkan diriku, dan aku bersedih dua hal. Kalau dengan Ramadan ini Allah tidak menerima amal ibadahku. Dan yang kedua, aku juga bersedih ya Rasul, kalau di Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni seluruh dosa-dosaku. Maka dari itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa agar seluruh amal ibadah kita, siam Ramadan kita, qiyamul Ramadan kita, iktikaf, infak, sedekah, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kita lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala,
dosa yang dilakukan secara sekali maupun dosa yang dilakukan secara berulang-ulang kali, kemudian minta ampun istighfar kepada Allah, dan syaitan tidak akan rela hambanya jadi lebih baik, maka terjerumus pada dosa yang sama. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa yang sama ini, amin ya mujibas sa'ilin. Lebih-lebih ikhwatal iman jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, semoga Allah juga mengampuni, memaafkan dosa-dosa yang terjadi di antara kita sesama saudara muslim yang satu dengan yang lain, amin ya mujibas sa'ilin. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian rahimakumullah, semoga dengan hadirnya selesainya Ramadan ini benar-benar bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal bisa menyadarkan bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya fana dan sementara belaka. Hidup di dunia ini bukan tempat tinggal kita, melainkan tempat yang akan kita tinggalkan. Saat ini bisa jadi kita sholat di belakangnya imam, tapi suatu saat nanti kita akan antri sholat di depannya imam, dan saat itu semuanya sudah terlambat. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimakumullah, khatib berpesan kepada dirinya pribadi dan kepada saudaraku sekalian rahimakumullah, jaga silaturahim di antara kita. Walaupun ada perbedaan dengan saudara kita sesama muslim yang lain, maka jangan terlalu kita beruforia menampakkan kemudian ada saudara kita yang merasa tersakiti hatinya karena kita merasa dahulu dengan ilmu yang kita miliki, kemudian kita melakukan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian rahimakumullah, di hari Jumat ini, di Sayyidul Ayyam ini, idza istama'atil aidaini fi yaumin, dalam sebuah hadis ketika berkumpulnya ada Aid, dua Aid di hari Jumat, terutama hari Jumat sendiri dengan Idul Fitri atau Idul Adha, maka Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan keputusan Tarjih Muhammadiyah tahun 2003 di Medan pada buku keputusan HPT jilid ketiga, bahwasanya Nabi Muhammad tetap melakukan sholat Jumat secara berjamaah. Tetapi beliau di hadis yang lain summa rakhasa, kemudian Rasulullah memberikan rukhsah kepada saudara yang lainnya apabila rumahnya berjauhan kemudian tidak melakukan sholat Jum'ah. Rakhasa fi Jumu'ati. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, itu kiranya sebagai landasan kita dalam beribadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman rahimakumullah, kehidupan di dunia ini ada fase-fase dalam kita menjalankannya. Fase terpenting itu fase asyuddah. Fase asyuddah ketika seseorang nyampe usia dewasa, usia kematangan dalam kehidupannya. Allah berfirman saking pentingnya asyuddah ini dalam surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat ke-15. Di pertengahan ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza balagha asyuddahu, sehingga ketika seseorang nyampe usia dewasa, wa balagha arba'ina sanatan. Usia dewasa itu usia berapa dalam Al-Qur'an? Nyampe usia arba'ina sana, usia 40 tahun. Makanya di antara kita yang hadir, saya yakin di antara kesekian ini 100 tahun ke depan insya Allah sudah pindah di alam yang lain lagi, termasuk yang bicara di depan ini. Oleh karenanya yang berdiri di sini belum tentu lebih baik daripada yang duduk. Yang bicara di depan ini belum tentu lebih solih daripada yang mendengarkan. Wasiat kebaikan antara sesama senantiasa didengungkan, terutama di asyuddah, usia-usia dewasa, usia kematangan hidup, yang insya Allah di sekitar kita yang hadir pada pagi hari ini, ya sekitar itu usianya. Abi Qatadah radhiyallahu an mengatakan seharusnya orang ketika memasuki usia 40 tahun ini lebih berhati-hati dalam berbuat.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu senada mengatakan, apabila seseorang nyampe usia 40 tahun, ternyata hitungan kebaikannya lebih sedikit daripada hitungan kejelekannya, maka siap-siaplah kelak akan dicampakkan oleh Allah ke nerakanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Saking pentingnya usia 40 tahun ini sebagai indikator daripada kesaulihan seseorang. Itulah kenapa Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul usia 40 tahun. Demikian juga di sebagian sirah Nabi Nuh alaihissalam usia 40 tahun. Dan tidak kita sadari ataupun disadari, sesuatu yang penting itu terjadi terkadang di antara usia-usia 40 tahun. Itu jadi pelajaran bagi kita sekalian, ikhwatal iman, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Seharusnya berdoa dalam doa di surah 46 ayat 15 itu. Bagi yang saudaraku sekalian sudah lewat usia 40 tahun dan lupa belum berdoa, mari berdoa dengan doa ini. Bagi yang belum nyampe usia 40, siap-siap saja dengan doa ini. Semoga Allah meluruskan kembali sesuai dengan harapan kepada hambanya ketika memasuki usia 40 tahun. Doa itu berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Secara singkat ada 4 hal yang Allah harapkan kepada hambanya ketika dalam posisi asyiddah, kedewasaan dalam kehidupannya. Yang pertama, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Ya Allah, kerentekan hati ini untuk mensyukuri nikmat-Mu. Rasa syukur ini tidak mudah, ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karenanya kenapa Allah tempatkan di poin pertama dalam doa ini. Kenapa manusia cenderung mengingat kesenangan dalam hidupnya, tapi lebih cenderung lupa kalau banyak sekali nikmat Allah yang ada dalam dirinya. Manusia kadang cenderung lebih ingat dia sakit opname di rumah sakit selama 10 hari, masuk ICU bahkan, tapi cenderung melupakan 10 tahun dia sehat walafiat. Terkadang kita lebih cenderung mengingat satu gigi yang sakit cekot-cekot luar biasa, tapi cenderung melupakan 31 gigi yang lainnya ini masih sehat walafiat. Itulah kenapa Allah berfirman, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah ulang 31 kali di antara 76 ayat di surah Ar-Rahman, surah ke-55. Pentingnya mensyukuri nikmat Allah. Termasuk syukur atas rezeki ini, jangan lupa keluarkan zakatnya. Terutama zakat mal juga. Syaratnya 2, haul dan nisab. Nyampe usia setahun dan nyampe nisab 85 gram emas. Atau kalau emasnya 500.000 per gramnya kurang lebih 42.500.000. Artinya dibagi 12, 3,5 juta kurang lebih gaji, itu sudah kena 2,5% zakatnya. Kalau panjenengan supaya tidak lupa, kalau saya di rumah itu saya sediakan kotak khusus. Saya tulisi apa? Mitra ketiga. Jadi mitra kita dengan teman kantor, mitra saya dengan teman bisnis, itu 1, 2. Kemudian mitra ketiga kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulkan 2,5% tiap nafkah atau tiap rezeki yang Allah titipkan kepada kita di situ, supaya tidak merasa berat, supaya tidak lupa. Ketika sudah setahun, sudah haul, maka uang itu harus kita keluarkan. Dan ini sering kita lupakan. Kewajiban zakat itu wajib seperti kewajiban sholat 5 waktu. Wa aqimus sholah wa atuz zakat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Yang kedua, Allah harapkan ketika memasuki usia 40 tahun, usia dewasa ini, wa anak malah sholihan tardo. Sudah saatnya beramal sholih mengharap ridho Allah semata. Ada orang, tidak ada orang, tetap semangat beribadah. Ramadan setelah Ramadan tetap istiqomah dalam beribadah, bahkan semakin baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih soleh, lebih santun kepada sesama, bahkan lebih pandai, lebih pintar dalam ilmu agamanya. Ada kisah menarik ikhwatal iman rahimakumullah, beramal hanya mengharap ridha Allah ini. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, panglima perang yang luar biasa, memerangi perang Yarmuk, 48.000 melawan 96.000
orang Romawi dan menang dengan gemilang. Setelah menang, Khalid dipanggil Umar, khalifah waktu itu. Sini Khalid, mulai besok kamu gak jadi panglima lagi, kamu jadi prajurit biasa. Baik wahai khalifah. Khalid keluar rumah sang khalifah dan banyak orang yang mencibirnya. Wahai Khalid, engkau sebetulnya dapat reward, dapat naik jabatan, dapat penghargaan, dapat lencana dan lain sebagainya. Tapi apa yang Umar lakukan terhadap diri, engkau justru malah diturunkan jabatannya. Apa kata Khalid? Aku berjuang bukan karena Umar, aku berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisiku panglima, posisiku prajurit biasa, sama saja. Walaupun aku sudah digantikan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima. Umar itu sahabat sejati saya. Dia tahu kalau saya terjerumus pada penyakit hati, sum'ah, kepingin popularitas, riak, kepingin diketahui kalau saya panglima yang hebat. Umar paham betul itu. Dia selamatkan agar amal solih saya nyampe dapat ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Dan yang ketiga, Allah harapkan ketika memasuki usia dewasa ini, ikhwatal iman rahimakumullah, wa aslih li fi dzurriyyati. Sudah saatnya usia 40 tahun, mari bersama-sama kita tengok anak-anak keturunan kita. Sudahkah kita kenalkan mereka dengan Allah dengan baik? Sudahkah kita kenalkan tauhid yang benar kepada anak-anak keturunan kita? Gak usah nunggu lebaran Idul Fitri seperti ini, kadang nunggu mudik terlalu lama. Atau ketika lebaran yang lalu dites baca Al-Quran, surat-surat pendek hafal 10. Coba sekarang sudah hafal berapa? Nah, coba kesini kamu, coba baca Al-Fatihah. Ramadan yang lalu, lebaran yang lalu, hafal sampai waladhdallin amin dengan fasih dan taksin betul. Sekarang coba hafal seartine, baca di depan guru, ya. Hafal apa enggak dia? Jangan-jangan nanti sudah sholat sekian tahun, ternyata yang diucapkan enggak paham. Padahal minimal Al-Fatihah 17 kali diulang-ulang minimal dalam setiap rakaat kita. Orang tua yang bijak, orang tua yang cerdas, yaitu orang boleh merasa gelisah ketika anaknya itu tidak dapat nilai sekolah itu tidak sesuai dengan harapan. Tetapi orang tua yang dekat kepada Allah dan Rasulnya justru merasa sangat gelisah, sangat bersedih hatinya ketika anaknya sudah mau lulus SD, baca Al-Quran belum bisa. Sudah mau lulus SMP, baca tahiyat akhir gak sampai Hamidun Majid, muter-muter terus. Sudah mau lulus SMA, sholat jenazah gak tahu caranya, gak ngerti maksudnya. Padahal di situ ada pahala yang amat besar sekali. Butuh akselerasi percepatan ibadah pahala yang di sholat jenazah itu, antara lain selain sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ikhwatal iman, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Terakhir, Allah berpesan kepada hambanya yang nyampe usia asyuddahu ini, usia dewasa kematangan dalam hidup, yaitu usia 40 tahun. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sudah saatnya usia 40 tahun itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taba yatubu artinya kembali. Kita bertaubat kepada Allah di Idul Fitri ini bukan artinya kembali pada kesucian, tapi Aid itu artinya hari raya. Seperti hadis Rasulullah ketika beliau bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu an ketika Idul Fitri seperti ini di Safra, di tanah lapang. Kalau dulu Rasulullah, sekarang jadi Masjid Ghamamah. Itu dekat Masjid Nabawi. Rasulullah biasanya melakukan sholat Aid ini di situ. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, kullu ummatin aidan, tiap umat itu mempunyai hari raya Idul Fitri. Adi aidan itu Idul Fitri. Wa hadza iduna, dan sekarang ini adalah Idul Fitri kita, hari raya kita. Jadi hari raya Fitri itu fa, to, dan ro. Itu artinya berbuka atau kembali makan setelah sebulan penuh kita berpuasa.
Jadi bukan Idul Fitri kemudian kembali kepada kesucian, karena kesucian itu 4 huruf, fa, to, ro, dan ta. Jadi beda dengan Idul Fitri yang fa, to, dan ro tadi. Artinya ya kita kembali makan itu Idul Fitri. Oleh karenanya pemahaman seperti itu harus benar-benar didengungkan agar sesuai dengan apa yang diucapkan oleh kita biasanya ketika hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya kembali kita ke fitrah sebagai hamba Allah ini, mensucikan hati itu penting banget, penting sekali. Ibarat seorang sopir misalnya, dia mau mengendalikan laju mobilnya, itu dia tidak bisa maju ke kanan ataupun ke kiri. Apakah pertanyaannya kemudian di depan itu tidak ada jalan? Oh, justru malah lengang dan lebar sekali. Apakah ke kanan itu ada forbidden, ada larangan? Tidak. Apakah ke kiri? Oh, justru malah jalan terus ke kiri. Ternyata problemnya ketemu. Kaca mobilnya driver itu penuh dengan debu-debu kotoran yang tebal, sehingga dia bingung mau melajukan kendaraan itu kemana. Ibarat kehidupan kita, ikhwatal iman rahimakumullah, bisa jadi saat ini problem ujian Allah itu seakan-akan menguji kita luar biasa, dan kita seakan-akan solusi itu tidak ketemu, jauh sekali. Bisa jadi problemnya yaitu hati kita tertutup dengan debu-debu kotoran yang tebal. Oleh karenanya dengan Ramadan itu Allah mengikis habis kerak-kerak kotoran dosa-dosa yang ada dalam hati kita. Nah itu kita istimroriyai, kita teruskan nanti dengan istiqomah amal yang selama Ramadan kita lakukan. Ikhwatal iman, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Semoga Allah jadikan kita usia yang berkah, terutama usia 40 tahun, usia kedewasaan dalam kehidupan kita. Dan Allah menjadikan diri kita pribadi yang senantiasa bersyukur, pribadi yang senantiasa ridho dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang menjadikan orang tua yang punya tanggung jawab terhadap masa depan akhirat anak-anak keturunannya, dan pribadi yang senantiasa mensucikan hatinya minimal dengan memperbanyak astaghfirullahaladzim, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kita tutup khutbah ini dengan bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami dengan dosa-dosa kami sebelum Engkau mengampuninya. Wala aiban illa satarta, dan tiada aib kesalahan kami ya Allah sebelum Engkau menutupinya. Wala hamman illa farrajta, dan tiada kesedihan hidup kami ya Allah sebelum Engkau menghiburnya. Wala maridun illa syafaita, dan tiada penyakit yang ada dalam tubuh kami ya Allah, dalam tubuh orang yang kami cintai ya Allah sebelum Engkau menyembuhkannya. Wala dainan illa qadaita, dan tiada hutang piutang kami ya Allah sebelum Engkau membantu melunasinya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabb, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Kami hanya hamba-Mu yang lemah. Kapanpun hidup kami berakhir, beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami ya Allah. Rabb, berkahi usia kami ya Allah, berkahi usia 40 tahun kami ya Allah. Jadikan kami pribadi yang senantiasa semakin dekat kepadamu ya Allah. Jadikan anak-anak keturunan kami anak-anak yang solih solihah ya Allah. Memperberat bumi ini dengan kalimat tauhid-Mu la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.